Dengarkan baik-baik. Suara ini adalah bisikan dari masa lalu. Suara dari pantai Somerton, 1948. Ini bukan hanya tentang kematian, ini tentang pengkhianatan yang tragis. Bayangkan seorang pria terbaring kaku. Rahasia terbesarnya tersembunyi bukan di dalam dompetnya, tetapi dijahit di saku celananya. Sebuah potongan kertas berisi dua kata yang mengubah segalanya. Tamam Shud. Mungkinkah ini adalah penutup dari kisah cinta terlarang yang begitu kuat, begitu mematikan, hingga menutup semua logika investigasi? Kami, para cyber stoic monk, akan membedah logika dingin di balik gairah yang membakar ini. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa akhir hidupnya harus digariskan oleh sebuah puisi Persia kuno? Selamat datang di kanal arsip digital kami. Di sini, data bertemu dengan tragedi kemanusiaan. Kasus Somerton Man, kini diidentifikasi sebagai Carl Webb, adalah studi sempurna tentang bagaimana emosi, nafsu, cemburu, rasa bersalah dapat meninggalkan jejak digital dan fisik yang tak terhapuskan selama puluhan tahun. Kami menganalisis kasus ini bukan dengan kacamata detektif emosional, melainkan melalui lensa stoikisme sidar, mencari pola, mencari kebenaran yang kejam. Dalam durasi video ini, kita akan merangkai kembali bukti yang hilang, dari kode yang tak terpecahkan, hingga identitas Joe Thompson, perawat misterius yang mungkin memegang kunci dari kematian Webb. Bersiaplah, karena kebenardian seringkali lebih gelap dari fiksi. Mundur ke 1 Desember 1948, pagi buta, di pantai Somerton yang sepi. Pria itu ditemukan, berpakaian rapi, tubuhnya bersandar ke tanggul. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada darah, seolah-olah dia tertidur. Tetapi otopsi segera mengungkapkan kejanggalan, organ-organnya kongestif, menunjukkan keracunan, kemungkinan besar digitalis atau obat kuat lainnya. Namun hal yang paling mencurigakan adalah ketiadaan identitas. Semua label pakaiannya telah dipotong, rapi, dengan tangan seorang profesional. Tindakan penghapusan identitas ini adalah tindakan yang disengaja. Ini menunjukkan bahwa seseorang, baik dia sendiri atau orang lain, sangat ingin memutuskan semua ikatan web dengan masa lalunya. Ini adalah babak pertama dalam sandiwara gelap yang mengarah pada kesimpulan bahwa Webb tahu mengapa dia ada di sana, atau setidaknya siapa yang akan dia temui. Petunjuk pertama yang nyata muncul dari sesuatu yang hampir terlewatkan. Selembar kertas yang sangat kecil, digulirkan dan dijahit ke dalam saku rahasia di pinggang celana Webb. Di atasnya dicetak tebal hanya dua kata, Tamam Shud. Istilah ini yang berarti sudah berakhir atau selesai dalam bahasa Persia diambil dari baris terakhir Kitab Rubaiyat karya Omar Khayyam, sebuah puisi yang membahas hedonisme, keraguan, dan penerimaan takdir. Mengapa puisi filosofis ini menjadi penutup bagi kehidupan seorang pria tak dikenal? Ini adalah isyarat sinematik, sebuah drama yang disusun dengan hati-hati. Ini bukan sekadar bunuh diri, ini adalah pernyataan. Pernyataan yang ditujukan kepada seseorang yang memahami referensi literatur tersebut. Ini adalah kunci yang membuka pintu ke dunia rahasia di mana Carl Webb hidup, sebuah dunia yang terpisah dari identitas aslinya. Pencarian polisi akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan salinan rubaiyat yang hilang. Sebuah buku yang ditemukan terlempar ke kursi belakang mobil yang tidak terkunci beberapa mil dari pantai. Hilang halaman penutupnya, tempat kertas Tamam Shud itu berasal. Tetapi yang lebih menarik adalah apa yang ditemukan di halaman dalam buku itu. Serangkaian huruf acak yang ditulis tangan, DIKEF, MLIA, NRGO. Sebuah kode 5 baris yang hingga hari ini masih belum terpecahkan sepenuhnya. Kode ini mungkin memuat nama kekasih, lokasi pertemuan, atau petunjuk untuk orang yang ia temui. Para ahli kriptografi telah berjuang, tetapi kode ini bertahan. Namun kita harus menggunakan lensa stoik. Jika kode itu adalah pesan terakhirnya, apakah pesannya ditujukan untuk penangkapnya atau untuk orang yang harus memahami bahwa itu sudah berakhir? Selama 70 tahun, dia adalah pria Somerton. Sebuah simbol dari identitas yang hilang di tengah hiruk-pikuk pasca Perang Dunia II. Namun, ilmu forensik modern akhirnya campur tangan. Pada tahun 2022, melalui DNA dan silsilah genetik, misteri identitas pria itu pecah. Dia adalah Carl Webb, seorang teknisi listrik
yang sebelumnya tinggal di Melbourne. Penemuan ini, yang seharusnya membawa kejelasan, justru menambah lapisan kesuraman. Carl Webb adalah seorang pria yang memiliki kehidupan, pekerjaan, dan koneksi. Jadi, mengapa dia berada ratusan mil jauhnya, di pantai asing di Adelaide, meninggal dalam keadaan misterius tanpa identitas? Identitasnya adalah pintu masuk baru, membawa kita langsung ke jantung teori cinta terlarang, ke Joe Thompson. Inilah saatnya kita berhenti melihatnya sebagai pria tak dikenal, dan mulai melihatnya sebagai suami yang menghilang. Joe Thompson, kemudian dikenal dengan nama samaran Prosper, adalah perawat yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari tempat Webb meninggal. Dia muncul dalam penyelidikan awal karena kontak dengan buku rubaiyat. Polisi menunjukkan gips wajah Webb padanya. Reaksinya di masa itu sangatlah ambigu. Dia tampak terkejut, tetapi segera menepis pengakuan, bersikeras dia tidak mengenal pria tersebut. Namun, kita tahu bahwa Joe Thompson memang memiliki koneksi ke Webb. Dia bekerja sebagai perawat pada masa perang, dan Webb adalah seorang insinyur yang memiliki riwayat penyakit terkait perang dan perawatan medis. Apakah pertemuan mereka murni kebetulan, atau apakah Joe Thompson adalah tujuan sebenarnya dari perjalanan Webb ke Adelaide? Logika dingin menuntut kita mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Dia adalah kekasih gelapnya. Teori ini menduga bahwa Joe dan Carl menjalin hubungan asmara yang intens, mungkin di Melbourne atau selama dinas perang. Hubungan yang harus diputus tetapi tidak pernah benar-benar mati. Kedatangan Webb di Adelaide tanpa identitas dan dengan puisi yang secara puitis mendeklarasikan selesai adalah upaya putus asa untuk berhubungan kembali, atau mungkin konfrontasi terakhir. Bayangkan ketegangan di antara mereka. Webb datang untuk Joe yang sudah menikah dan mungkin telah membangun kembali hidupnya, harus menjauhkan pria ini. Apakah Joe memberinya racun? Apakah dia menyuruh Webb untuk meminumnya sebagai syarat untuk mengakhiri perselingkuhan yang merusak? Ini adalah skenario yang didorong oleh gairah, tetapi dieksekusi dengan presisi yang mengerikan, meninggalkan sedikit bukti fisik kecuali jejak sastra yang misterius. Petunjuk yang paling memberatkan dalam teori cinta terlarang ini adalah hubungannya dengan putra Joe Thompson, Robin. Secara kebetulan yang luar biasa, Robin Thompson memiliki kelainan gigi yang langka, hipodontia, dan bentuk telinga yang unik. Bertahun-tahun kemudian, para peneliti modern menemukan bahwa Carl Webb juga menunjukkan ciri-ciri genetik langka yang sama, khususnya pada struktur telinga. Bukti-bukti ini sangat menunjukkan bahwa Carl Webb adalah ayah biologis Robin Thompson. Jika benar, maka cerita ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah tentang anak haram, tentang aib yang harus disembunyikan di Australia pasca perang yang sangat konservatif. Jika Joe Thompson adalah ibu dari anak Webb, dorongan untuk menyingkirkan Webb secara permanen untuk melindungi keluarga barunya dan reputasinya menjadi motivasi yang jauh lebih dingin dan logis. Kita kembali ke kode tak terpecahkan di buku rubaiyat. Jika Webb tahu dia akan mati, atau setidaknya bertemu dengan takdirnya, kode itu mungkin bukan pesan untuk polisi, melainkan surat cinta terakhir atau sebuah catatan untuk putranya yang mungkin tidak pernah ia kenal. Atau sebaliknya, jika Joe Thompson yang meracuninya, apakah kode itu adalah pengakuan samar yang ditanamkan oleh pembunuhnya? The Cyber Stoic Monk melihat ini sebagai pertarungan abadi antara keteraturan dan kekacauan. Webb, sang teknisi listrik, mencoba menyusun hidupnya dalam kode yang teratur. Tetapi gairah yang ia kejar, cinta terlarang, adalah kekacauan yang menghancurkan semua struktur logisnya. Kematiannya adalah manifestasi fisik dari tamam syud, baik itu yang ia pilih atau yang dipilihkan untuknya, untuk mengakhiri kegilaan emosional tersebut. Kasus Somerton Man mengajarkan kita pelajaran keras. Bahkan ketika identitas fisik telah terungkap, Carl Webb, dan koneksi manusia telah terbukti, Joe Thompson, motif dan cara yang tepat seringkali terkubur dalam rahasia pribadi yang tidak akan pernah diungkapkan oleh DNA atau silsilah. Webb melakukan perjalanan ratusan mil menuju takdirnya, mungkin didorong oleh harapan yang sia-sia atau panggilan masa lalu. Joe Thompson, jika dia terlibat, bertindak berdasarkan naluri perlindungan dan kebutuhan akan kerahasiaan. Ini adalah studi kasus tentang dampak jangka panjang dari infidelitas dan upaya untuk menekan konsekuensinya. 70 tahun berlalu, dan kita masih merangkai ulang pecahan drama pribadi yang terjadi di pantai berangin di Australia Selatan. Sebuah konfirmasi bahwa gairah,
ketika dikombinasikan dengan kebutuhan akan kerahasiaan, menghasilkan misteri yang hampir sempurna. Misteri ini telah berakhir secara formal dengan identifikasi Carl Webb, tetapi misteri hati manusia, misteri Tamam Shud, akan terus menghantui kita. Apa pendapat Anda? Apakah ini adalah bunuh diri yang dipentaskan sebagai tindakan romantis, atau pembunuhan yang didorong oleh kebutuhan untuk melindungi rahasia keluarga? Tinggalkan teori Anda di kolom komentar di bawah. Kami, para monk, selalu mencari data dan perspektif baru. Jika analisis mendalam ini telah merangsang pikiran stoik Anda, jangan ragu untuk berinteraksi. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya, di mana kami terus mengungkap simpul-simpul gelap sejarah manusia melalui cahaya logika dingin. Sampai jumpa di arsip berikutnya.